sedap antosan heula wa unut kasalira sejange markeun dewara kasakumna balarea sapun ulah ngemarkeun sumping tuh atra kalet kalabring berganding ngaramekeun ramiang gerapa payung gur payung gerabukakeun gur payung gerabukakeun gur payung gerabukakeun buah lengser rek miang mapaku dadang angkatna rusuhan bangun daya karinggan diudag udah kalangkan diudag udah kalangkan mamang lengser rek miang rek neang tandang. Cek.
sumping sumangga lenggah sumangga rampes aturan wilujeng sumping sumangga rampes bagea rampes bagea rampes aturan wilujeng sumping sumangga lenggah Sip. sumangga rampes aturan wilujeng sumping sumangga rampes. Cik. Cik, cik, cik. Cik, cik. Amit kanu mangku bumi muntang kanu boga unang mamang lengser seja amitan boga punjung rahayuna waluya salamina. Bapak Ibu Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Cik. Dengan cantik dan indahnya Allah menciptakan bumi Pasundan yang tergambar dalam hamparan pegunungan dan sawah yang menghijau.
serta aliran sungai yang mengalir meliku mengikuti alirannya. Suara permainan angklung yang mendendang di tengah tiupan angin memberi kelegaan dan ketenangan. Pesona keindahan bumi Pasundan telah menjadi anugerah Allah yang dirangkumkan dalam ungkapan gemah, ripah, repeh, rapi, subur, makmur, sejahtera, rukun, tentram, dan damai. Seluruh ciptaan menyambut dengan senyum dan sukacita paras elok bumi Pasundan. Pada bentangan alam yang asri, Tuhan melibatkan gereja-gerejanya untuk ikut serta berperan menjaga, merawat, menumbuhkan, dan memberi dampak yang berarti dalam wujud garam dan terang dalam kehidupan ini. Sebab secara pribadi Kristus sendiri telah lebih dulu menyatakan dirinya untuk menghadirkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari kita menyambut dengan gembira anugerah Allah yang kita rasakan saat ini. Dengan kita bersama-sama bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cahaya Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasih, mari kita masuki ibadah kita. Kita teguhkan dalam votum dan salam. Ibadah ini berlangsung oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi gereja yang mewujudkan panggilan Tuhan takkan terlepas dari banyaknya pergumulan yang datang silih berganti. Namun kita tidak sendiri berdiri di tanah Pasundan. Bersama-sama seluruh gereja di Jawa Barat berjuang dan bergumul untuk menuju Indonesia emas. Dengan demikian Tuhan menginginkan agar gereja
dapat menghadirkan nilai-nilai kebaikan yang dapat dirasakan untuk setiap umat Tuhan di bumi Pasundan. Hari ini sidang MPL PGI wilayah Jawa Barat telah dimulai. Mari kita bersama-sama mengupayakan karya-karya pelayanan gereja bagi bumi dan masyarakat. Dengan memaknai ibadah pembukaan ini pada tema hidup sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari kita bersama bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 105 Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berceri, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat ini kita datang dalam penyesalan di hadapan-Nya dengan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, di hadapan-Mu kami datang dengan kerendahan hati. Kami menyadari bahwa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sering kali tidak setia kepadamu. Kami lalai melakukan yang baik dan justru melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Bersihkanlah hati kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Umat yang dikasihi Kristus, penyesalan kita telah didengar oleh Allah. Pada saat ini mari dengarlah berita anugerah untuk kita sekalian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Mari kita meresponi berita anugerah
dengan bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasih, mari kita bersatu hati dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, masuklah dalam hati kami, kuasailah diri kami dengan kekuatan dari-Mu. Perbaharulah kehidupan kami, teristimewa di masa-masa persidangan yang akan kami masuki. Kami mengundang keadaan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini dalam pembukaan sidang MPL PGW Jawa Barat. Firman Tuhan diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8b sampai dengan ayat yang 9. Saya akan membacakannya dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, izinkan saya menyambut kita sekalian dengan menyapa selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu saudara-saudara pagi hari ini? Luar biasa ya, Wilujeng Sumping di Kabupaten Bandung. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, berbicara kota Efesus. Ini adalah sebuah kota megapolitan di masa kuno pada saat itu, menjadi pusat nadi ekonomi, budaya, spiritual di wilayah Asia Kecil, dan jemaat Efesus hadir di dalamnya. Dan saudara-saudara, pada zaman Rasul Paulus, jemaat ini menghadapi beberapa pergumulan yang menurut saya sangat menantang. Yang pertama, saudara-saudara, mereka harus menghadapi ajaran palsu yang menyesatkan iman. Di antaranya yang hadir yaitu legalisme dan mitos Yahudi. Melalui ajaran ini, saudara-saudara, beberapa pengajar mencoba mencampur adukan iman Kristen dengan aturan hukum Taurat secara berlebihan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, ada juga gnostisisme.
Sebuah ajaran yang memandang bahwa dunia fisik ini sangat jahat, sementara dunia roh sangat baik. Yang berikutnya saudara-saudara, mereka juga menghadapi ancaman perpecahan. Karena itu dalam perikop yang sebelumnya dikisahkan bagaimana Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Efesus bahwa mereka adalah satu tubuh Kristus. Sebab itu ia menuliskan kepada jemaat itu dengan kata-kata demikian, bahwa ada satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Dalam Efesus 4. Yang berikutnya saudara-saudara, jemaat Efesus juga menghadapi tantangan kemerosotan moral dalam masyarakat yang jauh dari nilai-nilai Kristiani. Karena itu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajak umat Tuhan, jemaat Efesus, untuk hidup dalam terang, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup mereka. Ia berkata demikian, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara-saudara, pernyataan ini menjadi tegas bahwa hidup orang percaya adalah dalam kebenaran. Posisinya di situ, dalam kebenaran. Dan kebenaran di sini, saudara-saudara yang Tuhan kasih, bukan berarti hanya sebagai fakta secara logika benar, melainkan menjadi sebuah gaya hidup yang selaras dengan karakter Tuhan Yesus. Karena itulah kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus di pasal yang kelima ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya saudara-saudara, bahwa dalam status yang baru sebagai anak-anak terang, mereka dituntut untuk menjadi pemimpin yang baik bagi yang lain. Dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal kebaikan. Yang kedua, saudara-saudara, menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam hal keadilan. Yang ketiga, menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam hal menjalankan kebenaran. 3 poin ini yang harus mereka bangun. Mereka harus fokus berperilaku seperti yang diharapkan Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, memunculkan 3 tujuan ini itu bukan perkara yang mudah. Mereka harus memunculkan 3 poin ini dalam etos kerja. Jadikannya sebagai karakter pelayanan dan kebiasaan hidup dalam bersosialisasi dalam masyarakat. Karena itu menjadi konsekuensi ketika mereka dikatakan sebagai anak-anak terang. Dengan demikian saudara-saudara, saya memahami bahwa jemaat Efesus ini adalah jemaat yang menghadapi pergumulan, yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, komitmen integritas yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Tidak mudah, tapi harus dikerjakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Tentu ada strateginya. Dan ini juga yang menjadi pesan dalam persidangan kita yang akan kita lakukan pada saat ini. Saudara-saudara, saya teringat pada teori self-concept leadership dari Stephen Covey. Tentang bagaimana kepemimpinan yang efektif itu dimulai dari dalam diri sendiri. Yaitu dengan memahami dan mengembangkan konsep diri yang positif dan seimbang. Mengakui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Juga dalam bukunya yang dia tulis dengan judul The 7 Habits of Highly Effective People, yang membahas tentang bagaimana kemudian orang menjadi efektif dalam kehidupan pribadi dan profesional. Saya mengutipnya ada
dua habit yang menurut saya relevan. Habit yang kedua yang ditulis dalam buku itu dikatakan demikian. Begin with the end and mind. Mulailah dengan tujuan yang jelas. Lalu habit yang ketiga, saudara-saudara, ia tuliskan demikian. Put first things first. Prioritaskan yang penting. Konsep leadership ini sejalan dengan pemahaman Rasul Paulus yang telah diuraikan tadi dengan jelas bagi jemaat Efesus. Sekarang saudara-saudara, mari kita berefleksi. Di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia yang kita cintai ini, dalam kebinekaan, dalam keragaman, budaya, bangsa, pluralisme agama, hadir berbagai macam pergumulan di dalamnya. Misalnya saja saudara-saudara, baru-baru ini kita mengalami bagaimana kerusakan alam telah menciptakan satu bencana yang luar biasa yang harus dihadapi negeri ini. Atau saudara-saudara yang Tuhan kasih, juga kita hidup dalam dunia yang modern. Semua sudah dimudahkan dengan teknologi. Tapi nyatanya saudara-saudara, ada dampak negatif dari kemajuan itu. Bahkan menambah panjang daftar kemerosotan moral yang menyasar seluruh anak bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, dan berbagai banyak isu-isu besar lainnya dihadapi oleh bangsa ini. Dan ingat, PGIW Jawa Barat hadir di negeri ini. Ada tuntutan dari firman Tuhan untuk kita, bahwa kita harus menjadi terang, katanya. Mengarahkan semua kita yang hadir di saat ini, mengarahkan seluruh peserta sidang. Kita harus menghadirkan terang dalam persidangan kita. Yang pertama saudara-saudara yang harus kita lakukan adalah menentukan tujuan organisasi kita yang jelas dan spesifik. Kita mau arahkan kemana PGIW Jawa Barat ini? PGIW Jawa Barat harus menjadi terang yang menghadirkan, menempatkan terang itu di atas kaki Dian. Supaya apa? Supaya saudara-saudara, kehadiran PGIW Jawa Barat bisa dilihat oleh semua orang, dirasakan oleh semua orang. Dalam 3 poin yang dikatakan Rasul Paulus: kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yang kedua saudara-saudara, bahwa saudara hadir saat ini sebagai peserta atau pimpinan sidang harus memutuskan rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini harus bisa dilakukan oleh gereja-gereja yang menjadi anggota PGIW Jawa Barat. Harus bisa dilakukan. Ada satu kutipan dari Ratan Tata, seorang industrialis dan filantropis terkemuka asal India. Dia menganalogikan kehidupan ini dengan besi dan karat. Secara fisik saudara-saudara, kita tahu besi adalah logam yang sangat kuat dan sulit dihancurkan oleh kekuatan eksternal biasa. Namun karat yang muncul di dalamnya, yang akibat oksidasi dari kimiawi, secara perlahan dapat menghancurkan besi tersebut. Artinya saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, inilah yang harus kita pahami, bahwa baik atau buruknya PGIW Jawa Barat ditentukan bukan oleh orang lain, tetapi oleh kita yang ada di dalamnya. Karena itu kita harus hati-hati dalam memutuskan arah kebijakan program yang kita buat bersama di tempat ini. Yang berikutnya saudara-saudara yang Tuhan kasih,
PGIW Jawa Barat harus fokus pada apa yang penting dan bukan hanya pada apa saja yang mendesak untuk dilakukan. Artinya kita sebagai peserta sidang harus menghadirkan wajah baru peran PGIW Jawa Barat di tahun 2026 ini. Profesional, disertai dengan strategi program yang mumpuni, yang bisa dilakukan oleh semua jemaat yang menjadi anggotanya. Strategi yang cermat dan efektif. Sehingga ketika kita mengamini apa yang menjadi subtema persidangan ini, mewujudkan eklesia domestika yang memulihkan kehidupan bangsa dan merawat ciptaan, saya percaya, saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa mencapainya bersama. Subtema ini dalam program yang akan kita buat ini. Mengapa saya optimis? Karena program ini saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita yang membuatnya. Di sini, mulai hari ini dan esok hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, berada di dalam penyertaan Tuhan, kita isi persidangan ini dengan penuh sukacita. Selamat bersidang. Tuhan Yesus menolong dan menyempurnakan serta memberkati setiap program yang kita buat bersama. Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian paduan dari POK GKPO Sulaiman akan disampaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Cek. Cek. Tetaplah bertekun melayani Tuhan, sebab Engkau senantiasa dikasihi-Nya. Setiap karunia yang ada padamu, itu berkat yang harus Engkau kobarkan. Telah dikaruniakannya padamu Roh yang dapat membangkitkan kekuatan, Roh ketertiban diri dan Roh pengasih, bukan roh pengecut ataupun penakut. Engkau
diselamatkan, dipanggil lalu diurapi hamba Tuhan. Jangan takut dan gentar, nyatakan Yesus Tuhan, beritakan firman-Nya, beritakan pada segenap bangsa dalam penderitaanmu, tetaplah bersabar. Kuasailah dirimu menghadapi segala cobaan, dan tetaplah bertekun menjalankan panggilannya. Beritakan firman-Nya, beritakan pada segenap bangsa dalam penderitaanmu, tetaplah bersabar. Kuasailah dirimu menghadapi segala cobaan, dan tetaplah bertekun menjalankan panggilannya. Terima kasih kepada Pauk GKPO Lanud Sulaiman yang sudah menyampaikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita masuki doa syafaat. Kemudian kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah hadir menyapa kami. Firman yang menguatkan, menginspirasi, bahkan memberikan motivasi bagi kami. 3 hal yang harus kami munculkan, kami hadirkan dalam program PGIW Jawa Barat ini. Tentu menjadi bagian penting yang harus kami gumuli bersama. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, mengarahkan kami, agar dengan hikmat dari Tuhan, kami memutuskan apa yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga PGIW Jawa Barat dapat menjadi terang bagi kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat, dan terang bagi negeri kami, Indonesia. Bapa dalam surga, perkenankanlah kami memohon, supaya Engkau menyertai kami semua, sebagai para peserta sidang dan juga pimpinan sidang, agar kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing dengan benar. Ampunilah segala kesalahan yang mungkin kami perbuat di dalamnya, supaya tidak menghalangi bentuk pertolongan Tuhan yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga berdoa syafaat bagi saudara-saudara kami, utusan gereja-gereja anggota PGIW Jawa Barat yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Roh Kudus menuntun mereka, agar dengan sukacita mereka boleh hadir bersama dengan kami. Kami juga mendoakan tempat di mana kami bersidang, tempat di mana kami menginap, di Hotel Sultan Raja ini.
Berkatilah ya Tuhan tempat ini. Berikanlah kedamaian, berikanlah hikmat dari Tuhan, supaya tempat ini menjadi tempat yang nyaman untuk kami berbagi pengetahuan, mengambil keputusan, dan juga tempat yang nyaman bagi kami untuk beristirahat di sela-sela persidangan yang kami lakukan. Berkati juga ya Tuhan seluruh anggota keluarga yang kami tinggalkan. Kasihilah mereka, lindungilah mereka. Bapa dalam surga, tak lupa kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara yang kami cintai. Di beberapa tempat masih mengalami musibah bencana alam. Kami doakan supaya Tuhan juga menolong mereka, memulihkan kondisi mereka. Pakailah kami ya Bapa untuk menyatakan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa dalam menunaikan tugas tanggung jawab mereka. Tidak mudah, tapi kami yakin kuasa Tuhan ada berserta dengan mereka. Seluruh doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan, Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah pada saat ini kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan nas yang akan mendasari persembahan kita pada saat ini yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantung persembahan akan diedarkan, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 287, Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia.
yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Udah cukup. Situ aja, meja. Salah, ya udah. Oke. Arisan tuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diundang untuk berdiri. Marilah kita membawa persembahan yang sudah dikumpulkan dengan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dari tangan-Mu lah kami menerima setiap kebaikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengharapan. Pada saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan, bukan karena besar atau kecilnya, tetapi sebagai ungkapan syukur, kasih, dan ketaatan kami kepadamu. Kuduskanlah persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu, untuk melayani sesama, dan untuk memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami untuk memberi dengan hati yang tulus, dengan sukacita dan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku
coba hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firmanku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang mengasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, kita masuki saat teduh.